Ya Tuhan Allah kami, Sang Terang, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh kembali beribadah dan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus mendorong kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam terang. Dan kami berdoa supaya Tuhan menjumpai kami di dalam kegelapan-kegelapan tertentu di dalam hati kami yang mungkin hanya kami yang tahu. Bahkan yang mungkin tidak kami sadari selama ini. Jumpailah kami di sana, supaya terang Tuhan bercahaya dan kegelapan itu tidak ada lagi. Dan kami dapat makin mendekat kepada Tuhan. Dan seluruh hidup kami dikuasai oleh anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Berikan kepada kami pengertian dan ketaatan jika kami membaca, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, ya. Mari kita mau membuka firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ke-5. Nanti jemaat Tuhan bersama dengan kantor akan membaca ayat yang ke-6. Kita bersaut-sautan ya. LAI memberi judul Allah adalah terang. Ayat yang ke-5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersama-sama, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, selamat Hari Raya Imlek ya untuk seluruh jemaat, khususnya untuk jemaat yang merayakan. Ya, biasanya Hari Raya Imlek bajunya beda ya, makanannya beda begitu. Kalau boleh kami menitipkan pesan, mungkin waktu kita berada bersama-sama ya dengan keluarga, karena saat yang paling berbahagia tentu adalah saat bersama dengan keluarga ya. Itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, bertahun-tahun kita hidup bersama dengan mereka. Satu anugerah tersendiri kalau kita bisa meluangkan momen-momen yang penting sekali bersama dengan keluarga. Saudara, waktu kita berada di tengah-tengah makanan, ya, di tengah-tengah minuman, maka kita mengingat ada banyak berkat dari Tuhan. Maka mungkin kita boleh menyisipkan doa. Saling mendoakan sama anggota keluarga satu dengan yang lain. Sehingga di tengah-tengah canda, tawa, sharing, maka kita tahu bahwa ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, biarlah reunion dinner ya, ataupun momen-momen bersama dengan keluarga itu boleh terus menguatkan iman kita. Tuhan memberkati jemaat.
Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ya, kita berbicara tentang Allah adalah terang. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas tentang perikop yang sebelumnya ya. Jadi mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, begitu. Nah, di sini saya mencatatkan bahwa pada pembukaan suratnya, Rasul Yohanes, yaitu rasul yang menuliskan surat ini, menunjukkan paling tidak dua hal mendasar ya, dari firman hidup. Nah, ini sudah dibahas suatu minggu lalu. Saudara, waktu kita melihat, kita membaca surat Yohanes bagian yang pertama ini, maka kalimat pertamanya aja itu sudah sangat indah. Ya. Dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia, biasa saja itu sebenarnya bunyinya. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang membaca Taurat, mereka langsung tahu bunyinya itu berbeda sekali. Kenapa? Karena apa yang telah ada sejak semula itu hanya bisa dirujuk kepada Allah. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu arche, begitu. Itu hanya satu istilah yang dirujuk kepada Allah. Bunyinya sama seperti Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, itulah arche. Nah, begitu juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu Yohanes mengatakan bagian ini, dia sedang berbicara tentang bahwa firman hidup itu adalah ilahi. Dia bukan sekedar manusia biasa. Dia ilahi, dia sudah ada sejak semula. Lalu yang kedua, Yohanes mengatakan, telah kami lihat, dengan mata kami telah kami saksikan, dan kami raba dengan tangan kami. Maka sebenarnya Yohanes sedang berbicara tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Yohanes sedang mengatakan tentang kesejarahannya. Bahwa dia yang menciptakan alam semesta sejak semula itu, yang dipuji dan disembah, yang dikenal dengan istilah Yahweh oleh orang Yahudi pada waktu itu, dia itu ada di tengah-tengah kita. Kami meraba dia, kami melihat dia, kami hidup bersama dengan dia. Ini bukan dongeng, ini bukan ungkapan orang, ini bukan mimpi kami. Tidak, ini adalah sejarah. Kamilah saksi matanya. Jadi katakan firman itu adalah hidup. Ya, menarik sekali karena kalau di dalam bagian ini Yohanes tidak menggunakan istilah bios. Karena biasanya kalau hidup itu dipakai istilahnya itu bios, begitu ya. Makanya kita mengenal istilah biologi, biochemistry, ya, bioindustri dan lain sebagainya. Tetapi Yohanes menggunakan satu istilah yang spesifik. Dia mengatakan zoe. Zoe itu adalah bukan hanya satu kehidupan yang membuat kita bisa bernafas, tetapi zoe itu adalah satu kehidupan yang membuat kita bisa berelasi dengan Tuhan. Semua orang mempunyai bios, tidak semua orang mempunyai zoe. Jadi Yohanes mengatakan bahwa firman itu yang adalah zoe itu, dialah yang membuat kita akan hidup selama-lamanya, bahkan kalaupun kita sudah mati. Itulah satu kehidupan yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Itulah satu kehidupan yang disebut oleh Tuhan Yesus itu kelimpahan atau abundant, begitu. Ya. Itulah satu kehidupan yang dicari sebetulnya oleh semua orang. Satu kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, satu kehidupan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Saudara, Yohanes adalah saksi mata. Itulah sebabnya dia mengatakan, inilah yang kami tuliskan kepada kamu, kami beritahukan kepada kamu juga. Saudara, kita melanjutkan konteksnya ya. Nah, firman yang menciptakan alam semesta yang telah ada sejak semula yang tadi saya katakan arche ya. Itu telah berinkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan dia adalah sumber kehidupan karena di luar dia yang ada hanya kematian yang kekal. Nah, jadi dikatakan minggu yang lalu Tuhan atau Allah itu adalah hidup. Maka di luar dia yang ada adalah kematian yang kekal. Dan Yohanes mendorong jemaat mula-mula dan juga kita untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus dan juga dengan Bapa di ayat yang ketiga. Nah, di dalam perikop ini, perikop yang tadi kita baca, Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah terang. Inilah yang akan kita renungkan pagi ini ya. Dan kehidupan di luar Allah bukan hanya kematian, tetapi juga kegelapan. Nah, ini dua hal yang
kita bisa amati. Nah, saya buatkan grafik atau gambar seperti ini untuk memudahkan saja ya. Jadi di dalam perikop yang sebelumnya ayat 1-4 dikatakan Allah itu adalah hidup. Maka di luar Allah yang ada adalah kematian. Maka di dalam perikop ini Allah adalah terang, maka di luar Allah yang ada adalah kegelapan. Saudara, kita mau bertanya, kenapa sih Tuhan berbicara tentang terang gitu ya? Kenapa tidak yang lain? Saudara, Yohanes menegaskan bahwa terang bukan sekedar sifat atau atribut diri Allah. Tetapi terang adalah jati diri Allah. Nah, di ayat yang kelima sana dikatakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, kalau kita belajar atau makin menggali tentang Tuhan, kita tahu bahwa ada yang namanya atribut atau karakter-karakter Allah. Biasanya itu digambarkan dengan sifat-sifat Allah, misalnya Allah itu kasih ya, Allah itu kekal, Allah itu kudus, begitu ya. Juga digambarkan tentang apa yang Allah lakukan. Dia pemelihara, dia pencipta dan lain sebagainya. Nah, jadi atribut atau sifat itu biasanya merujuk kepada apa yang Allah dapat lakukan atau kepada karakter Allah. Nah, tetapi waktu berbicara tentang esensi, itu bukan lagi berbicara tentang sekedar atribut atau sifatnya Tuhan. Bukan. Itu berbicara tentang diri Tuhan sendiri, berbicara tentang hakikat Tuhan sendiri yang paling mendasar. Nah, kalau atribut itu berbicara atau merujuk kepada apa yang ada di dalam diri Tuhan, atau apa yang dapat Tuhan lakukan. Tetapi kalau jati diri itu merujuk kepada siapa Tuhan. Makanya Yohanes tidak mengatakan karakter Tuhan itu terang, begitu ya, atau sifat Tuhan itu terang. Tidak, tetapi Yohanes langsung mengatakan Allah adalah terang. Nah, keberadaan Allah diasosiasikan dengan terang, ini adalah sesuatu yang tersebar ya di sepanjang Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan tadi juga di dalam berita anugerah ya, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12 di sana bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Jadi kalau kita melihat Allah adalah terang, itu sesuatu yang sangat umum di dalam sepanjang Alkitab digambarkan di sana. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penting bagi Yohanes untuk menekankan bahwa Allah adalah terang. Yohanes menyatakan bahwa pengenalan kita tentang siapa Allah berdampak dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi singkatnya sebenarnya teologi kita itu menjadi dasar dari spiritualitas kita. Kalau kita berpikir bahwa Allah itu adalah Dia penuh kasih, dan Dia akan membiarkan saja kalau kita jatuh dalam dosa atau kita berbuat dosa, toh Dia adalah Allah yang penuh kasih, begitu ya. Mungkin kita berkata bahwa enggak, saya tidak belajar banyak tentang teologi. Nah, itu sudah menjadi teologi kita. Nah, setelah itu akan berdampak kepada pola hidup kita. Cara kita memandang diri sendiri, cara kita memandang orang lain, cara kita memandang pekerjaan, cara kita memandang segala-galanya. Itu ditentukan dari pengenalan kita akan Tuhan. Nah, di sini Yohanes ingin menunjukkan bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, kita dewasa di dalam Kristus, ya, tetapi hidup kita berada di dalam kegelapan, berarti ada satu kesalahan yang serius, yang sangat serius dengan kerohanian kita. Nah, tahun ini adalah tahun maturity, ya, tahun kedewasaan rohani. Setelah kita membahas hospitality, lalu obedience ya dari kitab Keluaran, maka sekarang kita mau masuk kepada lebih jauh tentang kedewasaan. Tapi Yohanes di sini sudah memberikan satu warning, peringatan untuk pembaca mula-mula dan juga untuk kita. Kalau kita berkata bahwa saya ini murid Kristus, saya ini pengikut Kristus, tetapi ternyata saya masih senang hidup di dalam kegelapan. Yohanes mengatakan sesuatu yang sangat serius, yang salah, begitu ya, dengan kerohanian kita. Saudara, kita mau lihat dulu apa yang dimaksud dengan kegelapan yang Yohanes katakan di dalam bagian ini.
Saudara, hidup dalam kegelapan itu berarti hidup di dalam dosa. Ya, ini sudah sangat jelas dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Biasanya dosa itu dikategorikan di dalam dua hal yang sangat besar, ya. Kita berkata, Pak Yudi, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Betul. Nah, itu yang kita sebut sebagai commission, ya, sin of commission. Jadi dosa yang dilakukan, begitu. Tetapi ada juga yang disebut sebagai sin of omission. Kita berdosa bukan karena kita melakukan, kita berdosa karena kita tidak melakukan. Maksudnya apa? Karena firman Tuhan itu berisi isi hati Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan sudah menuangkan, misalnya Tuhan jelas sekali, Tuhan meminta kita membaca firman Tuhan. Tuhan juga meminta kita berdoa. Tuhan juga meminta kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan juga meminta kita bersaksi, begitu ya. Tapi kita tidak melakukannya. Nah, itu yang disebut sebagai sin of omission. Kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa, kita berdosa karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara, ini yang disebut sebagai hidup dalam kegelapan. Satu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ini yang saya berikan contoh di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ini adalah sin of commission. Dosa yang diwujudkan di dalam tindakan karena melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, tetapi kegelapan ini, di sana saya tambahkan ya, bukan hanya berbicara dosa secara aktus atau secara tindakan yang kita lakukan atau yang perintah Tuhan yang tidak kita lakukan. Nah, tetapi juga sikap hati yang meniadakan Allah dalam aspek-aspek hidup kita. Saudara, karena Allah adalah terang, ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka sebenarnya kita sedang hidup di dalam kegelapan. Sekalipun yang kita lakukan itu baik. Kalau kita misalnya bekerja dengan sangat keras, gitu ya, dan kita mendapatkan achievement, baik nggak? Baik. Tapi ternyata waktu kita mengejar itu, waktu kita mengusahakan itu, kita tidak melibatkan Tuhan. Saudara, logikanya adalah sama seperti orang yang membawa lilin, gitu ya. Jadi kalau mati lampu, kita pakai lilin atau lampu petromak. Ya, kalau dulu tuh pakai lampu petromak, begitu ya. Kita taruh dekat dengan kita waktu kita misalnya lagi baca atau lagi makan. Tetapi ketika kita beranjak menjauh dari lilin atau lampu itu, sebetulnya kita masuk ke daerah yang gelap, begitu, karena kita meninggalkan sumber terang itu. Misalnya kita sedang makan, lalu kita pergi ke meja yang lain, begitu, yang tidak ada lilin atau lampunya. Saudara, waktu kita makan, tindakan makannya baik nggak? Baik tetap. Tetapi makannya itu makan di dalam kegelapan. Nah, ilustrasi saya tentu tidak sempurna. Kenapa? Oh, Pak Yudi, ya lilinnya beli 2 dong, begitu ya. Masa lilinnya 1 gitu. Terus saya juga bisa hidup tanpa lilin gitu ya. Saya pakai yang lain begitu ya. Ada sumber yang lain. Nah, tetapi masalahnya Tuhan berkata terang itu cuma 1. Yaitu dirinya sendiri. Jadi waktu kita tidak melibatkan dia di dalam aspek-aspek hidup kita, aspek tertentu di dalam hidup kita, betapapun itu kelihatannya begitu baik, betapapun itu kelihatannya begitu layak untuk dipuji, kita sebetulnya sedang berjalan di dalam kegelapan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di situ. Saudara, perhatikan ya, bagian ini bagian yang penting sekali, yang sering kali kita merasa saya udah ikut Tuhan. Maka area-area tertentu dalam hidup saya berikan kepada Tuhan. Tetapi yang ini, aduh Tuhan maaf, saya tidak bisa izinkan Tuhan masuk ke ruangan ini. Karena ini adalah teritori saya. Ini adalah hak saya, jangan kutak-kutik bagian ini. Maka saudara, bagian yang tidak boleh Tuhan kutak-kutik itu adalah bagian di dalam kegelapan. Setiap kali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan kutak-kutik bagian ini. Maka bagian itu adalah bagian di dalam kegelapan. Sekalipun orang di sekeliling kita berkata, hebat ya kamu, bagus ya kamu. Ibu saudara, jadi gambarnya kira-kira seperti ini ya. Jadi tanpa Tuhan,
waktu kita berbicara tentang kegelapan, maka kegelapan itu adalah hal-hal buruk yang kita lakukan melawan Tuhan dan hukum-hukumnya. Karena kita sengaja kita melawan Tuhan, kita tidak mau taat. Tetapi juga kegelapan itu adalah bukan cuma hal-hal buruk, tetapi juga hal-hal baik yang kita lakukan tanpa Tuhan. Wah, saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya berkata kepada Tuhan, jangan-jangan ada banyak yang saya lakukan yang kelihatannya baik. Di mata Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak ada di situ. Kamu tidak pernah meminta. Kamu tidak bersandar kepadaku. Kamu tidak melibatkan saya. Kamu sedang melangkah di dalam kegelapan. Dan untuk orang-orang yang demikian, yang melangkah di dalam kegelapan karena tidak melibatkan Tuhan, bahkan ketika yang dilakukan itu adalah baik seolah-olah seperti itu. Maka Yohanes mengatakan apa? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, atau kalau saya parafrase kalimat itu ya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita tidak mau melibatkan Dia di dalam area-area tertentu dalam hidup kita, dan kita memeliharanya, dan kita membiarkan Tuhan berada di luar dari hidup kita di dalam aspek-aspek tertentu, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu, Yohanes di sini tidak memberikan ruang bagi kita untuk kita berkata seperti tebang pilih ya. Tuhan, yang ini buat Tuhan, yang ini tidak buat Tuhan. Tidak. Ternyata menjadi murid Tuhan itu adalah seluruh aspek hidup kita berikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di penghujung dari Injil Matius, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya Dia adalah Raja segala raja. Dia berhak menguasai segala sesuatunya. Baru setelah itu Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya hati kita menjadi murid Tuhan, itu harus selalu kita sadar semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita harus melibatkan Dia dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Allah dan firman-Nya hadir di dalam etos kerja kita? Apakah ketika kita berada di dalam kebijakan-kebijakan bisnis kita, kebijakan-kebijakan di dalam pekerjaan kita, ada sesuatu mungkin yang menggelisahkan kita karena kita harus memilih antara taat kepada Tuhan atau jabatan kita. Saudara, apakah firman Tuhan menggelisahkan kita, menantang kita untuk taat? Dan ketika kita taat, ternyata Tuhan memberikan damai sejahtera dan berkat penyertaannya dalam hidup kita. Saudara, apakah firman Allah hadir di dalam parenting kita? Cara kita mendidik anak-anak kita. Waktu kita membesarkan anak-anak kita. Udahlah Pak Yudi, firman Tuhan itu tahun 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya mau mendidik anak-anak saya berdasarkan pendapat para pakar yang lebih modern saat ini saja. Saya tidak mau melibatkan Tuhan di dalam cara saya mendidik anak. Saudara, tidakkah kita sedang mendidik anak kita dalam kegelapan? Menurut Yohanes ya. Apakah Allah dan firman-Nya hadir di dalam bisnis kita, di dalam hobi kita? Apa yang kita suka? Apa yang kita nikmati? Apakah firman Tuhan hadir di dalam keputusan-keputusan kita, tiap aspek hidup kita? Saudara, tanpa kehadiran Tuhan, walaupun yang kita lakukan itu tampak baik, saudara, sebenarnya kita sedang hidup di dalam kegelapan. Yohanes mengingatkan kita akan hal ini. Dan kalau kita hidup terus-menerus di dalam kegelapan, saudara, apa bahayanya? Apa sih bahayanya? Kesandung, Pak. Ya, betul. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita berada di dalam kegelapan itu, yaitu sikap hidup yang tidak melibatkan Tuhan, dan kita merasa kita berhasil. Kita merasa segalanya baik-baik saja. Dan kita merasa kita sudah mencapai sesuatu. Bahkan tanpa Tuhan. Saudara, betapa mengerikannya kehidupan yang demikian. Suatu kehidupan yang terus-menerus berjalan makin lama makin jauh dari Tuhan.
makin jauh dari ketergantungan kepada Tuhan. Waktu kita mempersiapkan ujian, kita tidak melibatkan Tuhan. Dan setelah kita tidak melibatkan Tuhan dan tidak bersandar, ujiannya bagus. Papernya bagus. Hasilnya bagus. Satu kali kita berkata, doa enggak doa, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, kayaknya tidak mengubah apapun, begitu ya. Tapi kalau saya bersandar kepada teman saya yang cerdas, yang pintar, kalau saya meluangkan waktu lebih banyak untuk persiapan, mungkin saya bisa skip ibadah. Saudara, pelan-pelan kita akan dibawa bergeser dari kebergantungan kepada Tuhan, kepada kebergantungan pada diri kita sendiri. Dan makin lama, kita akan makin jauh dari Tuhan. Dan iblis itu memang pintar sekali ya. Makin jauh dari Tuhan dan dia berbisik seperti ini. So what? Everything is fine. Buktinya baik-baik saja semuanya. So what? Dia bilang begitu. Kamu tetap boleh datang ke gereja. Kamu tetap memberikan persembahan. Kata dia begitu ya. Kamu tetap bisa sedikit-sedikit melayani Tuhan. Tapi ya jangan seluruhnya dikasih ke dia dong. Nggak ada funnya dalam hidup kita nanti. Kata iblis begitu. Yang ini, bagian ini jangan dikasih ke dia. Saudara, itu bisikan dari iblis. Dan kalau kita punya, ember begitu ya, atau tempat air, dan kita isikan air di situ, kita tahu bahwa satu bagian saja yang bolong, maka tinggal tunggu waktu saja semua air yang ada di situ itu akan habis semuanya. Satu bagian saja yang bolong. Begitu juga dengan kerohanian kita. Satu bagian saja yang kita tidak serahkan kepada Tuhan. Tinggal tunggu waktunya saja, cepat atau lambat. Maka kita akan berkata, Tuhan, sebetulnya ada Engkau, tidak ada Engkau, baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, ini yang Yohanes katakan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga diri, supaya kita terus-menerus hidup di dalam terang. Saudara, pagi ini saya ingin bagikan dari perikop ini 3 poin ini. Saudara, hidup di dalam terang supaya kita terus-menerus berada di dalam terang. Maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ya. Yang pertama, hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Hiduplah di dalam kekudusan dan hiduplah di dalam pengakuan dosa. Saudara, mari kita buka bagian ini satu persatu ya. Saudara, kita tidak mungkin dapat melawan dosa dan kegelapan jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara, yang pertama yang paling penting adalah persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan. Saudara, persekutuan di dalam ayat 7 ini menggambarkan sebuah relasi yang hidup dan terus-menerus. Sebuah relasi yang hidup dan terus-menerus antara seorang percaya dengan Tuhan. Sebuah relasi pribadi yang hidup. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa doa dan saat teduh pribadi sudah harusnya menjadi nafas kita setiap hari ya. Doa dan saat teduh pribadi itu menjadi nafas kita setiap hari. Dan karena itu nafas, kita melakukannya bukan lagi karena tugas. Kan nggak ada ya orang yang, aduh saya mau bernafas hari ini, kenapa? Saya diberi tugas bernafas gitu ya, kan tidak ada ya. Kenapa mau bernafas? Kalau saya nggak bernafas saya mati. Nah, maka kita melihat bahwa relasi saya dengan Tuhan ini adalah betul-betul sesuatu, ini kehidupan saya, kira-kira begitu. Kalau ini diambil dari saya, wah saya mati. Saya mati. Makanya Tuhan berkata gitu ya kepada Hawa, kepada Adam, jangan ambil pohon itu. Kalau kamu ambil, kamu makan, kamu pasti mati. Detik kamu mengambilnya. Kenapa? Karena mereka merasa bisa melakukan segalanya di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan cuma persekutuan dengan Tuhan, tetapi juga persekutuan dengan sesama ya. Tuhan memanggil kita hidup di dalam terang, bukan memisahkan diri dari komunitas. Makanya kalau ada kesempatan untuk ikut pemuritan ya, itu adalah kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama bertumbuh. Ketika kita memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan yang adalah terang, maka kita bertumbuh di dalam persekutuan dengan anak-anak terang. Dan di dalam komunitas bersama murid Tuhan ini,
kita bersama dengan saudara seiman menopang dan menanggung, menguatkan kita, ya, mendorong kita di dalam kasih Tuhan dan kebenaran untuk terus melangkah bersama Allah di dalam terang. Nah, tanpa persekutuan dengan anak-anak terang, kita akan menjadi orang Kristen yang aneh, sendirian begitu ya, dan menjadi sasaran empuk iblis, mudah jatuh di dalam kegelapan. Saudara, ini yang pertama, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Yang kedua, tadi dikatakan hidup di dalam kekudusan. So, di bagian akhir dari ayat 7 di sana dikatakan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, apakah dengan demikian ketika dikatakan Tuhan Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa, kita tidak mungkin berbuat dosa lagi? Jawabannya ya dan tidak, ya. Nah, ini kita membedakan ada dua hal di dalam kekudusan. Yang pertama adalah kekudusan secara status, dan nanti yang satu lagi saya bukakan ya. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Kita menjadi kudus secara status. Ya, maksudnya apa? Secara status kita bukan lagi orang hukuman dalam kematian. Kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau sudah pindah dari maut kepada hidup, berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi dong? Tidak, karena kita tidak imun terhadap dosa. Itulah sebabnya seringkali mimbar dan firman Tuhan, ya, para hamba Tuhan, pengkhotbah mendorong kita untuk berjaga-jaga begitu terhadap dosa. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kudus, tetapi itu secara status. Nah, ini yang disebut istilahnya justification ya, atau initial sanctification. Pengudusan Tuhan terjadi baru pertama kali. Nah, tetapi harus dilanjutkan dengan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kudus secara aktus. Kalau yang tadi itu status, maka yang ini aktus. Saudara, yang aktus ini maksudnya adalah progressive sanctification. Kalau kita mempunyai satu garis begitu ya, spektrum begitu garis, maka waktu kita percaya kepada Tuhan, ini yang disebut initial. Lalu kita sedang menuju sampai yang namanya itu glorification, ya, bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Maka mulai dari pertama kali kita percaya kepada Tuhan, terus sepanjang hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya progressive sanctification. Maka hati kita sudah menjadi milik Tuhan, tetapi Tuhan mau setiap hari kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup seturut firman Tuhan dan kehendaknya. Nah, ini membutuhkan latihan seumur hidup. Latihan dan pengulangan sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menyatakan diri kita menjadi orang Kristen, nah sebenarnya kita sedang mendaftarkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, biasanya cara Tuhan membentuk kita adalah melalui penderitaan, suffering, ya. Nah, itu cara Tuhan membentuk kita. Kadang-kadang dengan memberi dan dengan mengambil begitu. Sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita supaya apa? Supaya ranting yang tinggal di dalam persekutuan dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus, dia bisa menghasilkan buah. Dia bisa terus-menerus menjadi berkat begitu. Sebab kalau kita katakan yang paling utama di dalam hidup ini itu adalah relasi kita dengan Tuhan, maka sebetulnya sepanjang hidup ini kita sedang mempersiapkan diri untuk hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Kira-kira begitu. Hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, yang ketiga, hidup di dalam pengakuan dosa. Ya, ini yang terakhir. Saudara, karena Allah meminta kita bukan hanya kudus secara status, tapi juga secara aktus, ya, yaitu tindakan kita. Maka kita membutuhkan pengakuan dosa. Ya kan? Ya, ayat 8-10 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam hidup kita. Saudara, perhatikan, Yohanes di sini mengulang 3 kali kata jika. Jika. Jadi sebenarnya Rasul Yohanes ini sedang menjawab ajaran sesat pada waktu itu. Ajaran sesat itu mengatakan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak mungkin lagi jatuh di dalam dosa. Ajaran itu juga mengatakan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah tidak perlu lagi mengaku dosa. Kenapa?
Karena tidak ada dosa lagi di dalam hidup kita. Yohanes mengatakan, sembarangan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada dosa, kita menjadi pendusta. Kata Yohanes begitu ya. Nah jadi di sini kita melihat, saudara, pengakuan dosa itu bukan kartu pas untuk kita berbuat dosa lagi. Gitu. Satu kali saya pelayanan di Jakarta, dan biasa ya kita memimpin pengakuan dosa bersama-sama begitu. Karena kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Setelah selesai ibadah itu, jemaat ini keluar, seorang ibu-ibu ya, dia keluar, gitu, lalu dia berkata kepada saya, Pak Yudi tadi pengakuan dosanya mendalam sekali Pak, saya sampai nangis begitu ya, dan memang dia menangis. Wah, saya tersentuh begitu ya. Oh puji Tuhan, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tapi langsung dilanjutkan dengan kalimat, tapi Pak, minggu depan saya berbuat dosa lagi. Dengan joget betul begitu ibu-ibu di depan saya. Minggu depan saya berbuat dosa lagi, kata dia begitu. Saya mau ketawa, bingung, mau marah, bingung, begitu ya. Dia bilang begitu. Udah, bye Pak, selamat hari Minggu, kata dia begitu. Itu beneran, ibu. Nah saudara, pengakuan dosa itu bukanlah kartu pas untuk berbuat dosa lagi, begitu ya. Karena sudah diampuni oleh Tuhan, udah mau berbuat dosa lagi, bukan, begitu. Saudara, pengakuan dosa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita dapat menghampiri takhta kasih karunia dan menerima pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Pengakuan dosa mengingatkan kita bahwa kehidupan di dalam terang hanya dapat dilakukan karena ada anugerah Tuhan. Makanya waktu tadi kita melihat ya, Yohanes menggambarkan kegelapan itu seperti apa. Bukan cuma yang kita lakukan melawan Tuhan, tapi juga yang baik tapi kita tidak melibatkan Tuhan. Saudara bayangkan betapa sulitnya hal itu dilakukan. Saudara, yang bisa kita lakukan, kita cuma datang mendekat kepada Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Dia dan berkata, Tuhan hari ini saya tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Tanpa maksud saya sebetulnya begitu, tetapi kata-kata saya sudah tajam sekali melukai suami saya. Saudara, saya tidak bermaksud seperti itu, kita berkata. Tuhan, saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi kata-kata saya sebenarnya itu sombong sekali. Saudara, waktu kita datang mendekat kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, maka sebetulnya Tuhan itu sedang menarik kita masuk ke dalam terang. Nah, sebab hanya di dalam terang itu dosanya itu bisa kelihatan begitu. Dan waktu dosanya itu kelihatan, bukannya berarti Tuhan langsung marah dan menghukum kita. Tidak. Sebab firman Tuhan tadi katakan apa? Kalau kita mengaku dosa kita, artinya kalau kita mendekat kepada terang, Tuhan itu akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pengakuan dosa menolong kita juga memandang sesama kita, orang lain, itu dengan kasih karunia dari Tuhan. Saya ingin ajak kita untuk berefleksi di dalam bagian ini beberapa pertanyaan untuk kita. Saudara, waktu kita mengaku dosa di dalam ibadah kita ya, kan di dalam ibadah itu ada elemen-elemen pengakuan dosa. Gitu. Saudara, apakah kita mendekat kepada Tuhan dan menyadari, Tuhan, saya tidak layak. Hanya Tuhan Yesus, hanya karena Tuhan Yesus saya bisa datang mendekat kepada Tuhan. Saudara, apakah kita mengakui dan menyebutkan dosa kita kepada Tuhan secara spesifik, secara pribadi? Itu tadi ya, bagus sekali tadi ada waktu di mana instrumental itu dimainkan. Saudara, apakah kita sebut secara spesifik? Tuhan, tahun ini tahun 2023, lambangnya kelinci katanya bisa berlari cepat. Saya juga sebenarnya sedang berlari cepat, tetapi sebetulnya kalau dipikir-pikir, saya berlari cepat dengan ketakutan. Saya takut dikejar-kejar sama A, saya takut dikejar-kejar sama B. Sebetulnya hidup saya ini lebih banyak didorong oleh ketakutan. Saudara, hal-hal seperti itu adalah hal yang spesifik. Hal yang mungkin hanya kita yang tahu dan Tuhan. Dan Tuhan mau kita sebutkan itu. Yang ketiga, apakah berita anugerah yang tadi dibacakan oleh liturgos ya? Itu kan petikan dari bagian firman Tuhan. Apakah itu waktu kita mendengarnya kita merasa seperti jiwa kita itu kering sekali. Tapi waktu kita mendengar berita anugerah itu, kita berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Atau itu hanya seperti
kata-kata yang sambil lalu begitu saja. Sudah harusnya tidak. Berita anugerah itu menyegarkan. Namanya juga anugerah ya. Sudah saya sering menantikan berita anugerah itu. Karena di dalam berita anugerah itu terletak pengampunan di situ. Dan kekuatan yang Tuhan berikan. Waktu kita tidak menyebutkan dosa kita secara spesifik kepada Tuhan, maka kita tidak merasakan berita itu sebagai anugerah. Tetapi waktu kita datang sungguh-sungguh secara spesifik kepada Tuhan, maka kita betul-betul merasakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih ada anugerah dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya ini orangnya penakut. Tapi Tuhan yang menjadi batu karang yang teguh. Terima kasih. Tuhan ada kegelapan di dalam hati saya. Ada kegelapan di dalam tindakan saya. Nggak ada yang tahu sih, tapi saya tahu. Terima kasih. Tuhan tetap merangkul saya. Tuhan tidak putus asa terhadap saya. Saudara, berita anugerah itu adalah berita yang memberi pengharapan kepada kita. Saudara, saya ingin tutup khotbah ini dengan satu kesaksian kisah nyata ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Russ Ramsey. Dan dia menulis buku yang berjudul Rembrandt is in the Wind. Learning to Love Art Through the Eyes of Faith. Ini sebenarnya buku yang berbicara tentang seni dan budaya, arts and culture. Ya, ditulis tahun lalu, tahun 2022. Diterbitkan oleh Zondervan dan tulisan ini atau buku ini memenangkan The Gospel Coalition Book Awards. Jadi buku yang baik. Nah, saudara, di sini Ramsey menceritakan ada satu pengalaman dia secara pribadi ketika dia mendapatkan tugas membuat lukisan self-portrait namanya. Ya. Jadi kalau ada kita yang senang melukis, kita pasti mengerti ya. Dia melukis dirinya sendiri, dia diberi tugas. Nah, waktu dia melukis diri sendiri, kan bingung ya melukis diri sendiri gimana caranya. Pakai cermin. Jadi ini kanvasnya, ini cermin. Jadi dia harus berpindah antara kanvas dengan cermin. Kanvas dengan cermin. Nah, waktu dia mau melukis dirinya, dia udah mulai melukis hidungnya, begitu ya. Kok hidung saya jelek amat ya? Dia baru sadar begitu. Waktu dia lihat cermin, jelek banget hidungnya. Dimancungin sedikit sama dia. Begitu ya, dimancungin, ditambahin sedikit. Garis-garis ini tulang hidungnya kurang tegas. Kenapa? Banyak lemak di sini ternyata, begitu. Dibikin tegas sama dia, dibikin tegas. Terus tulang pipinya juga ditambah begitu. Rona mukanya dibikin bagus. Gitu. Dia lihat lagi, terus ditambah. Bagian yang kurang ditambah sama dia untuk improve. Nah, dia berpikir pertama malu juga ya kalau benar-benar melukis dirinya. Lalu dia gambar seperti itu jelek begitu kan ya. Enggak seperti yang dia bayangkan. Kedua, dia nggak bisa menerima. Dia nggak bisa menerima bahwa oh ternyata saya baru tahu bahwa saya ternyata banyak kurangnya ini begitu. Lalu dia improve begitu. Lalu setelah itu dia submit tugasnya. Jadi dalam kesaksian dia berkata, waktu dia submit tugasnya, dinilai sama gurunya. Dan nilainya apa? B- saja katanya. B- saja. Diapresiasi karena sudah mengerjakan tugas, tapi dikritisi. Kenapa? Kamu aja susah menerima diri kamu, apalagi saya. Begitu ya. Jadi dikasih B- sama gurunya. Saudara, seringkali kita seperti Ramsey. Apalagi dengan berbagai aplikasi teknologi yang ada sekarang ya. Di soft touch gitu kan ya. Mukanya dan lain sebagainya. Saudara, sebenarnya kita punya banyak fear untuk menunjukkan siapa diri kita apa adanya. Dan kalau boleh dikatakan sebenarnya apa yang kerinduan kita yang paling dalam, sebenarnya kita ingin diterima. Diterima oleh Tuhan, diterima oleh semua orang. Kita ingin disayang, kita ingin dikasihi. Tetapi pada dasarnya kita itu adalah broken, damaged, imperfect, below standard of the society. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Nah, lalu Ramsey memberikan satu kalimat di dalam bukunya. Dia berkata demikian. Our wounds, luka-luka kita, are not beautiful in themselves. But the story behind the healing is. Bagus ya kalimatnya ya. Our wounds are not beautiful in themselves. But the story behind the healing is. Dia bilang. Saudara, luka-luka kita, kehancuran hidup kita, brokenness kita, itu gak ada yang indah. Tetapi kisah di balik Tuhan bekerja memulihkan kita. Saudara, itulah yang luar biasa. Makanya kalau kita mendengar kesaksian dari pemuritan ya, saya sering tersentuh. Kenapa? Karena itu kisah yang real.
brokenness, tetapi ada pemulihan dari Tuhan. Saudara, itulah keindahannya. Dan di sini Ramsey melanjutkan. Dia melanjutkan, dan ini menjadi satu pertanyaan buat kita juga. Maka dia melanjutkan begini. But how can we tell the story of our healing if we hide the wounds that need it? How can we tell the story of our healing if we hide the wounds that need it? Bagaimana kita bisa menceritakan kisah pemulihan yang begitu indah itu kalau luka-luka dan brokenness itu kita sembunyikan jauh-jauh di dalam diri kita? Saudara, bagaimana kita memperlakukan luka-luka, brokenness, dosa, dan kehancuran kita di hadapan Tuhan? Apakah dengan menyembunyikannya? Apakah dengan pretending? Gitu ya. Atau seperti yang Tuhan mau, dengan confessing, dengan mengakuinya di hadapan Tuhan. Maka disitulah Tuhan memulihkan hidup kita. So, inilah pesan firman Tuhan pagi hari ini. Karena Allah adalah terang, Dia mau kita hidup di dalam persekutuan dengannya dan dengan anak-anak terang. Dia mau kita hidup di dalam kekudusan. Dan Dia mau kita hidup di dalam pengakuan dosa. Justru di tengah-tengah brokenness itu yang Tuhan pulihkan, Ramsey mengatakan, there lies the beauty. Disitulah keindahan yang sejati itu. Itulah art yang sesungguhnya. Beauty dari brokenness ke beauty itu. Karena Tuhan memulihkan hidup kita. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Supaya kami membawa terang Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun pagi ini kami diingatkan, seringkali kami merasa kami sudah hidup di dalam terang. Tetapi kami tidak melibatkan Tuhan di dalam aspek-aspek tertentu dalam hidup kami. Dan kami merasa baik-baik saja. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk terus tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan dan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup di dalam kekudusan. Dan tolonglah kami untuk melangkah mendekat kepada terang. Mengakui luka-luka dalam hidup kami. Mengakui brokenness kami. Mengakui dosa-dosa kami. Supaya Tuhan terus menerus setiap hari pulihkan kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus.